Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai masalah penilaian dan penggunaan pendekatan multidimensi untuk memahami sampai menilai pengetahuan matematika siswa. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Matematika kelas reguler A3. Dengan saya, Nela Haipilisya, dan rekan saya, Nur Faiza. Bab pertama, masalah penelitian. Wong Kon Yong berinjek count. Pada bab pertama ini, kita akan mencoba membahas mengenai beberapa topik bahasan. Untuk bahasan yang pertama, yaitu mengapa buku tahunan ada dalam penelitian. Bahasan yang kedua yaitu penilaian domain kognitif matematika. Yang ketiga, penilaian domain afektif matematika. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tidak ada kata akhir di dalam daftar pertanyaan. Berlanjut pada bagian yang pertama, yaitu mengapa buku tahunan ada dalam penilaian. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa buku tahunan itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya buku tahunan biasa, dan ada juga yang namanya buku tahunan akademik atau ilmiah. Buku tahunan biasa biasanya disebut juga dengan annuals. Biasanya melaporkan kejadian dan statistik penting tentang tahun lalu. Sedangkan buku tahunan akademik atau ilmiah dalam pendidikan cenderung berbasis pada isu. Isu-isu ini mungkin saja tidak mencerminkan diskusi yang telah dilakukan selama setahun terakhir oleh anggota komunitas ilmiah tersebut. Dalam hal ini, kita bisa sebut sebagai pendidik ataupun guru. Namun, masalahnya cukup penting bagi pendidik maupun peneliti untuk menghasilkan kumpulan artikel yang sesuai untuk menangani suatu masalah secara mendalam. Dalam hal ini, kita bisa sebut sebagai penelitian. Asosiasi Pendidik Matematika di Singapura telah membuat beberapa buku yang di dalamnya mengikuti tren dan didasarkan pada isu-isu yang menarik perhatian para guru dan pendidik. Salah satunya yaitu buku tahunan. Buku tahunan ini merupakan pengembangan dari dua kegiatan sebelumnya, yaitu penerapan pemecahan masalah serta pengaplikasian dan pemodelan di dalam kelas. Buku tahunan ini merupakan seri ketiga yang berfokus pada penilaian, yang bertujuan untuk menilai seberapa baik suatu upaya berhasil dalam meningkatkan pembelajaran matematika siswa. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan mengapa buku tahunan ada dalam penilaian. Yang kedua, yaitu penilaian domain kognitif matematika. Pemahaman matematika adalah istilah yang banyak digunakan dalam pengertian samar dan generik untuk merujuk pada apa yang siswa ketahui tentang sebuah karya matematika, termasuk komponen keterampilan maupun prosedur. Ketika siswa membuat beberapa kesalahan dalam melaksanakan sebuah prosedur, para guru sering mengklaim bahwa mereka itu tidak memahami atau belum memahami matematika, gagal menjelaskan terhadap sesuatu, dan mengklaim bahwa mereka itu masih bingung mengenai perbedaan antara konsep dan keterampilan. Nah, hal tersebutlah yang menimbulkan ketidakjelasan dan beberapa masalah dalam penilaian pemahaman matematika siswa yang dilakukan oleh guru secara valid. Selanjutnya, taksonomi asli domain kognitif oleh Bloom pada tahun 1956 telah menjadi isu kontroversial setidaknya sejak publikasikannya. Namun, dalam pendidikan matematika, sifat pemahaman matematis telah menjadi subjek analisis ekstensif. Misalnya, telah diklasifikasikan sebagai instrumen dan pemahaman rasional, apa yang diketahui, bagaimana diketahui, dan mengapa diketahui,
dan mungkin yang lainnya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka akan lebih diperdalam pada bab-bab dan pertemuan selanjutnya. Karena pada bab 1 ini hanya memaparkan gambaran umum mengenai pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, yaitu penilaian domain afektif matematika. Penilaian ini mencangkup 4. Yang pertama sikap, yang kedua motivasi, yang ketiga yaitu keberhasilan, dan yang terakhir yaitu kesamaan sifat. Tai Kwek dan To menjelaskan bahwa terdapat 3 metode penilaian. Yang pertama yaitu skala terjumlah, yang kedua persediaan bunga, yang ketiga yaitu diferensial semantik. Nah, selanjutnya, untuk membantu guru memasukkan penilaian diri ke dalam pembelajaran matematika, biasanya dilakukan dengan menghubungkan penilaian diri dengan metakognisi dalam kerangka kurikulum matematika. Dan kemudian, memberikan contoh lembar kerja yang mencakup penilaian diri terstruktur, penilaian mandiri terpadu, penilaian diri instruksional, yang dijelaskan oleh Van di Singapura. Hal tersebut inilah yang juga akan jauh lebih dijelaskan atau dibahas pada bab atau pertemuan yang akan datang ataupun selanjutnya. Karena pada bab 1 ini hanya menggambarkan gambaran umum pada materi pembelajaran yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tidak ada kata akhir di dalam daftar pertanyaan. Masih banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Bahkan karena kurangnya perhatian, kompleksitas selain pembelajaran dan pengajaran, perubahan juga terus meningkat dalam masyarakat yang memiliki dampak yang tidak diprediksi pada praktik di sekolah. Hal itulah yang melatar belakangi tidak ada kata akhir di dalam daftar pertanyaan. Sehingga teknik harus diimplikasikan cukup sering untuk memiliki kesempatan agar pendidik bisa bekerja sama dalam mewujudkan tujuan kurikulum baru yang inovatif. Diperlukan juga rancangan belajar yang baik. Baiklah, itulah pemaparan bab 1 mengenai masalah penelitian. Wong Kon Yeong berinjek kawan. Selanjutnya, bab 2 akan dipaparkan oleh teman saya Nur Faizah. Kepada Nur Faizah, saya persilahkan. Bab 2. Penggunaan pendekatan multidimensi untuk memahami sampai menilai pengetahuan matematika siswa. Dalam bab ini akan dianjurkan mengenai pendekatan multidimensi untuk menilai pemahaman siswa terhadap matematika, khususnya kemampuan siswa dengan keterampilan sifat-sifat matematika, penggunaan atau aplikasi matematika, dan representasi konsep. Sebelum kita lanjutkan, coba kita renungkan. Di sini, Anda mencoba menilai pemahaman siswa tentang desimal. Yang pertama, sederhanakan 3,28 dikali 0,5. Yang kedua, jika 3,28 dikalikan dengan angka antara 0 dan 1, apakah hasilnya lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan 3,28? Bagaimana Anda tahu? Yang ketiga, jika harga buah 3,28 per kilogram, berapa harga yang harus Anda bayar untuk 0,5 kilogram? Yang keempat, di mana Anda harus menempatkan 3,28 pada garis bilangan berikut ini? Mari kita renungkan. Pertanyaan berikut, manakah yang menurut Anda tepat untuk siswa Anda? Mengapa? Dan apa yang Anda pelajari dari satu pertanyaan yang mungkin tidak Anda pelajari dari yang lain? Di situ disarankan bahwa setiap pertanyaan sebelumnya adalah sebuah penilaian yang tepat bagi guru untuk digunakan saat siswa belajar desimal. Masing-masing memberikan pengetahuan yang berbeda tentang apa yang siswa ketahui tentang konsep. Bersama-sama, mereka memberikan pandangan yang lebih kuat dari kedalaman pengetahuan siswa daripada yang akan diperoleh masing-masing poin. Misalnya,
Apa yang harus guru perbuat bagi siswa yang dapat menyelesaikan perhitungan pada pertanyaan pertama, tetapi tidak bisa menyelesaikan perhitungan yang sama dalam aturan kontekstual pertanyaan ketiga. Demikian juga, siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan kedua sering terhalang dalam kemampuan mereka untuk menilai apakah jawaban atas perhitungan, seperti yang terjadi di pertanyaan pertama, masuk akal. Pandangan multidimensi tentang pemahaman diilustrasikan oleh 4 soal sebelumnya yang biasa disebut dengan pendekatan SPUR. Apa itu pendekatan SPUR? Mengapa mempertimbangkan pendekatan multidimensi untuk pemahaman? Siswa perlu mengembangkan kompetensi keahlian matematika sebagai pohon yang terdiri dari 5 helai yang terjalin secara bersamaan untuk memiliki pemahaman matematika yang kuat. 5 helai pohon tersebut yaitu kelancaran prosedural, penalaran adaptif, pemahaman konsep, disposisi produktif, dan kompetensi strategis. Sebagai contoh, prinsip dan standar bagi matematika sekolah di USA yang telah memadukan perkembangan materi-materi kurikulum dan merumuskan kerangka kurikulum. Garis besar sebuah pandangan untuk matematika bagi siswa kelas pre-K 12. Khususnya, dokumen standar menekankan pentingnya keseimbangan perspektif relatif untuk prosedural yang kuat dan pemahaman konsep. Demikian juga rekomendasi kurikulum di Singapura, sangat menekankan perkembangan keterampilan matematika, konsep, dan proses, sifat dasar dalam pembelajaran dan aplikasi dari matematika. Apa itu pendekatan SPUR? Yaitu suatu pendekatan ke sebuah perspektif multidimensi terhadap pemahaman terkenal, dengan singkatan SPUR untuk keterampilan, sifat-sifat, kegunaan, dan representasi. Di mana keterampilan sendiri yaitu mempresentasikan kembali prosedur di mana siswa harus menguasai secara kuat. Mereka menyusun dari aplikasi algoritma standar untuk menyeleksi dan membandingkan algoritma dengan penemuan atau algoritma hasil ciptaan, termasuk prosedur dengan teknologi. Sedangkan sifat-sifat, yaitu prinsip yang menggarisbawahi matematika, susunan dari penamaan sifat dahulu, membenarkan kesimpulan sampai asal mula dan bukti. Kemudian untuk kegunaan, yaitu aplikasi dari konsep ke dunia nyata atau konsep lain dari matematika dan susunan dari masalah kata yang rutin. Kemudian representasi, yaitu merupakan grafik, gambar, atau menggambarkan visual lain dari konsep termasuk representasi standar, konsep, dan hubungan antara penemuan cara baru untuk menunjukkan konsep. Dapat dipercayai bahwa siswa yang memiliki pemahaman matematika yang kuat harus memiliki pemahaman di setiap dimensi, keterampilan, properties, penggunaan, dan representasi. Contoh SPUR di tingkat dasar. Tentu saja guru ingin siswa mengembangkan kemampuan perhitungan dengan melibatkan pecahan. Tetapi, jika siswa hanya mampu menghitung dan tidak dapat mendiskusikan sifat yang terkait dengan perhitungan pecahan atau penggunaan pecahan dalam konteks nyata atau memberikan model visual operasi pecahan, maka kita akan mendapatkan bahwa pemahaman mereka itu terbatas. Siswa yang dapat melihat topik dari perspektif yang berbeda biasanya memiliki reparator yang lebih luas dari strategi yang mereka miliki, yang menarik ketika pemecahan masalah. Sebagai contoh, menyederhanakan 1/2/3 dibagi 1/6. Apa sajakah prinsip-prinsip yang mendasari keinginan Anda agar siswa itu mengetahui tentang pembagian pecahan?
Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari item yang berfokus pada dimensi properties. Misalnya, prinsip-prinsip berikut mungkin menjadi satu-satunya yang guru inginkan untuk membuat siswa memahami dan atau mengenali. Meskipun siswa kelas dasar mungkin tidak diharapkan untuk membuat pernyataan seperti berikut. Yang pertama, membagi dengan angka antara 0 dan 1 menghasilkan hasil bagi yang lebih besar dari dividen. Yang kedua, semakin kecil pembagi dividen yang diberikan, maka semakin besar hasil bagi. Yang ketiga, semakin besar pembagi dividen yang diberikan, maka akan semakin kecil hasil baginya. Dan yang keempat, pembagian oleh 0 tidak terdefinisi. Sekarang pikirkan tentang dimensi penggunaan. Apakah siswa memiliki kemampuan yang baik saat pembagian pecahan dibutuhkan? Dapatkah siswa menggunakan pembagian pecahan secara tepat untuk memecahkan masalah aplikasi? Dan dapatkah siswa membuat masalah mereka sendiri di mana pembagian pecahan mungkin diperlukan? Sebagai contoh, Balpret memiliki secangkir beras. Dia menggunakan cangkir itu untuk setiap porsi. Berapa banyak porsi yang dia miliki? Sekarang berpikir tentang dimensi representasi. Gambar visual apa yang berkaitan dengan pembagian pecahan untuk dimiliki siswa? Haruskah mereka dapat menggambarkan masalah pembagian dengan diagram? Dan haruskah mereka dapat memanipulasi untuk menggambarkan perhitungan? Ide-ide ini memberikan dasar untuk membangun item penilaian dalam dimensi representasi. Sebagai contoh, menggambar diagram untuk menggambarkan arti dari 1/2/3 dibagi 1/6. Masing-masing item memiliki perspektif yang berbeda-beda dari pemahaman siswa tentang pembagian pecahan. Meskipun keterampilan itu penting, siswa juga perlu memahami sifat, cara penggunaan, dan representasi dari konsep-konsep agar memiliki pengetahuan untuk berpikir secara fleksibel tentang pembagian pecahan. Maka, prestasi siswa pada berbagai item dapat membantu guru menentukan aspek konsep apa yang mungkin perlu menjadi titik fokus selama pembelajaran. Contoh SPUR di tingkat menengah. Selesaikan untuk X, di mana 3X ditambah 12 sama dengan 5X. Jadi, prinsip apa yang mungkin ingin dipastikan oleh guru agar siswa itu tahu mengenai topik ini? Beberapa prinsip yang akan dikaji yaitu: yang pertama, mengetahui bahwa angka dapat ditambahkan kedua sisi persamaan untuk menghasilkan persamaan setara. Yang kedua, tahu bahwa kedua sisi persamaan dapat dikalikan atau dibagi dengan bilangan 00 untuk menghasilkan persamaan yang setara. Yang ketiga, solusi untuk sebuah persamaan harus menghasilkan nilai yang sama untuk kedua sisi persamaan. Sebagai guru, mempertimbangkan aspek penyelesaian apa yang telah dikuasai oleh siswa mereka dan mana yang tidak mereka kuasai. Mereka dapat merancang atau memodifikasi pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan pandangan topik yang menyentuh dan seimbang. Melihat prestasi dalam ketentuan SPUR. Jika mengajar telah difokuskan pada perspektif multidimensi, maka SPUR menyediakan lensa yang mempertimbangkan prestasi siswa. Proyek internasional tentang pencapaian matematika atau biasa disebut dengan IPMA adalah studi longitudinal multinegara yang melacak pertumbuhan siswa dalam matematika dari tahun pertama mereka sekolah sampai akhir sekolah dasar, umumnya 5-6 tahun. Singapura dan Amerika Serikat berpartisipasi dalam proyek ini. Bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Dari gambar tersebut, beberapa pengamatan hasilnya nampak jelas. Yang pertama,
prestasi di 4 dimensi tidak konsisten dalam satu negara. Kedua, di kedua negara, keterampilan dan representasi siswa lebih baik daripada properties atau penggunaan. Di kedua negara, prestasi pada penggunaan lebih rendah daripada keterampilan. Yang ketiga, siswa Amerika Serikat dan Singapura menunjukkan kesamaan pada item yang berhubungan dengan properties dan representasi. Perbedaan prestasi antara siswa disebabkan oleh perbedaan prestasi pada keterampilan dan penggunaan. Perbandingan prestasi dengan konteks dengan SPUR bagi siswa di Amerika Serikat dan Singapura. Untuk siswa di Amerika Serikat, prestasi mereka direpresentasi lebih tinggi di daerah masing-masing konten daripada dimensi lainnya. Meskipun prestasi dalam 4 dimensi untuk number agak konsisten, perbedaan prestasi dimensi untuk daerah konten lainnya menyarankan guru memiliki pekerjaan yang cukup untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman matematika yang lebih kuat. Diskusi dan kesimpulan, guru biasanya menggunakan penilaian untuk menentukan apa yang telah dikuasai siswa dan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pengajaran. Analisis hasil pengujian oleh SPUR dapat membantu guru untuk menargetkan kegiatan kelas mereka untuk aspek-aspek isi yang belum dikuasai siswa, sehingga siswa mengembangkan pemahaman matematika yang kuat dan seimbang. Guru dapat menentukan apakah mereka memusatkan pengajaran mereka di keempat dimensi tetapi siswa gagal mencapai, atau mereka memusatkan pengajaran hanya pada beberapa dimensi sehingga pengajaran harus dimodifikasi untuk menggabungkan aspek penting lainnya dari matematika. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.